Di sebuah sudut kota, tersembunyi kampung kecil bernama Cindai. Dulu, Cindai adalah tempat yang tenang dan damai, hingga tragedi itu datang merenggut ketenangan. Sebuah keluarga Hardiman, dikenal ramah dan dermawan, tinggal di rumah tua di ujung kampung. Pak Hardiman, istrinya Bulastri, dan kedua anak mereka, Rina dan Doni, adalah potret keluarga bahagia. Namun suatu malam yang naas, teriakan menggema memecah keheningan Cindai. Rumah keluarga Hardiman dilalap si jago merah. Api begitu cepat menjalar, mengunci mereka di dalam. Penduduk kampung berbondong-bondong berusaha menolong, namun kobaran api terlalu perkasa. Jeritan pilu keluarga Hardiman menjadi lagu terakhir yang terngiang di telinga warga sebelum akhirnya sunyi. Keesokan harinya, yang tersisa hanyalah puing-puing hangus dan kisah duka yang mendalam. Sejak saat itu, Cindai tak lagi sama. Malam-malam yang biasanya dihiasi suara jangkrik dan obrolan warga, kini diselimuti ketakutan. Penampakan mulai sering terjadi. Sosok hangus dengan mata kosong terlihat berkeliaran di sekitar bekas rumah keluarga Hardiman. Mulanya hanya bisikan dan penampakan sekilas, namun lama-kelamaan teror itu semakin menjadi. Mang Jaka, seorang ronda kampung, bersumpah melihat sesosok wanita dengan rambut terbakar melintas di depannya, mengeluarkan tawa mengerikan yang membuat bulu kudut berdiri. Ia langsung demam dan tak sadarkan diri selama beberapa hari. Tak lama berselang, seorang ibu muda, Bu Rahma, yang sedang menjemur pakaian di sore hari, merasa didorong dari belakang hingga terjatuh dan pergelangan kakinya terkilir parah. Ia bersikeras melihat tangan hangus mendorongnya. Puncak kengerian terjadi saat Pak Udin, seorang pedagang keliling, ditemukan terkapar di pinggir jalan dekat bekas rumah Hardiman dengan luka bakar di sekujur tubuhnya, padahal tidak ada api di sekitarnya. Ia meracau tentang panas dan mereka yang ingin membalas dendam. Keadaan Pak Udin kritis dan tak lama kemudian ia meninggal dunia. Ketakutan mencekam seluruh kampung. Anak-anak dilarang bermain di luar saat senja. Pintu-pintu rumah terkunci rapat begitu matahari terbenam. Mereka yakin arwah keluarga Hardiman yang mati mengenaskan itu kini bergentayangan meminta pertanggungjawaban atas kematian mereka yang tragis. Beberapa orang percaya bahwa keluarga Hardiman merasa tidak ada yang bisa menolong mereka saat kebakaran, sehingga kini mereka membalaskan dendam kepada penduduk kampung. Kiai Hasan, seorang pemuka agama di kampung sebelah, dipanggil untuk menenangkan suasana. Ia melakukan doa bersama dan ritual pengusiran arwah, namun teror tak kunjung reda sepenuhnya. Terkadang masih terdengar tangisan pilu di malam hari atau tercium bau hangus yang tiba-tiba muncul dan menghilang. Penduduk Cindai kini hidup berdampingan dengan bayang-bayang masa lalu, dengan harapan suatu hari nanti
arwah keluarga Hardiman bisa menemukan kedamaian dan kampung Cindai bisa kembali merasakan ketenangan yang telah lama hilang. Bertahun-tahun berlalu, puing-puing rumah keluarga Hardiman yang hangus kini tertutup ilalang, menjadi saksi bisu tragedi yang tak terlupakan. Penduduk kampung Cindai masih menyimpan ketakutan, namun teror yang dulu mencekam perlahan memudar seiring waktu. Hingga suatu hari, sebuah papan pengumuman besar terpancang di depan bekas lahan itu. Dijual, cocok untuk investasi. Tak lama kemudian, seorang pengusaha sukses dari Jakarta, Bapak Suryo, datang dengan ambisi besar. Ia terkesima dengan lokasi strategis Cindai dan memutuskan untuk membeli lahan bekas rumah Hardiman. Rencananya, membangun sebuah pabrik garmen modern yang akan menyerap banyak tenaga kerja dari kampung. Penduduk Cindai menyambutnya dengan campuran harapan dan kekhawatiran. Harapan akan lapangan kerja baru, kekhawatiran akan membangkitkan kembali arwah pilu yang telah lama tertidur. Pembangunan pabrik dimulai, alat-alat berat dikerahkan, tanah digali, dan fondasi mulai diletakkan. Namun tak butuh waktu lama bagi kekhawatiran warga untuk menjadi kenyataan. Sejak hari pertama, kejadian-kejadian aneh mulai menimpa para pekerja. Pertama, Pak Herman, seorang mandor bangunan, tiba-tiba jatuh dari tangga lantai 2 yang belum selesai dibangun. Ia bersumpah ada dorongan tak kasat mata yang membuatnya kehilangan keseimbangan. Beruntung, ia hanya menderita patah kaki. Kemudian, beberapa pekerja lain sering melaporkan mendengar bisikan-bisikan aneh dan tangisan pilu di malam hari saat lembur. Lampu-lampu proyek sering berkedip atau mati sendiri, dan alat-alat berat sering macet tanpa sebab yang jelas. Puncak kengerian terjadi saat Pak Joni, seorang operator alat berat, ditemukan tak sadarkan diri di dalam ekskavatornya dengan wajah pucat pasi. Setelah siuman, ia menceritakan pengalamannya yang mengerikan. Ia melihat sosok-sosok hangus dengan mata menyala-nyala muncul di dalam kabin ekskavator, seolah-olah marah karena tanah tempat mereka dimakamkan diusik. Salah satu sosok bahkan mencoba mencekiknya, meninggalkan bekas merah samar di lehernya. Sejak kejadian itu, Pak Joni mengundurkan diri dan tak berani lagi menginjakkan kaki di lokasi pembangunan. Pekerja mulai resah, banyak yang memutuskan berhenti. Bapak Suryo yang awalnya skeptis, mulai merasa cemas. Ia telah menghabiskan banyak uang untuk proyek ini, namun kemajuan terhambat oleh insiden-insiden misterius. Bahkan, beberapa insinyur proyek dari Jakarta pun mulai terlihat gelisah. Mereka mencoba mencari penjelasan logis, namun tak ada yang bisa menjelaskan mengapa mesin tiba-tiba terbakar kecil di beberapa bagian, atau mengapa bau hangus sering tercium kuat padahal tidak ada sumber api. Kampung Cindai kembali diselimuti aura mistis. Penduduk meyakini pembangunan pabrik ini telah mengusik ketenangan arwah keluarga Hardiman yang tak rela tempat peristirahatan terakhir mereka dihancurkan. Mereka kembali menteror, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar dan kemarahan yang membara, seolah-olah menuntut agar pembangunan dihentikan dan mereka dibiarkan beristirahat dengan tenang. Meskipun dihantui berbagai insiden mengerikan selama pembangunan, Bapak Suryo tetap tidak bergeming. Ia memanggil beberapa ahli spiritual dan melakukan ritual ruatan besar-besaran di lokasi proyek. Meskipun teror tak sepenuhnya lenyap, intensitasnya sedikit meredah, cukup untuk meyakinkan para pekerja yang tersisa agar kembali bekerja. Akhirnya, dengan penundaan dan biaya membengkak, pabrik garmen itu rampung berdiri. Ribuan mesin jahit berjejer rapi, dan tak lama kemudian pabrik mulai beroperasi. Janji Bapak Suryo untuk menyerap tenaga kerja lokal terbukti,
Ratusan penduduk kampung Cindai membanjiri pabrik, merasa lega dan gembira mendapatkan pekerjaan. Ekonomi kampung perlahan mulai bangkit, seolah melupakan kisah kelam di balik berdirinya pabrik megah itu. Namun, kedamaian itu hanyalah ilusi. Arwah keluarga Hardiman tak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu, bersembunyi di sela-sela bisingnya mesin dan keramaian para pekerja. Begitu pabrik beroperasi penuh, teror itu kembali bangkit. Kali ini lebih personal dan menargetkan individu. Para pekerja shift malam adalah yang paling sering merasakan gangguan. Lina, seorang penjahit muda, sering mendengar bisikan-bisikan dingin memanggil namanya dari lorong kosong di antara tumpukan kain. Suatu malam, ia bersumpah melihat bayangan hitam melintas cepat di belakangnya, menyebabkan jarum jahitnya menusuk jarinya sendiri hingga berdarah. Kejadian serupa dialami Budi, operator mesin potong kain, yang mengaku melihat sepasang mata merah menyala mengawasinya dari kejauhan, membuat tangannya gemetar dan hampir memotong tangannya sendiri. Yang paling parah menimpa Pak Kasman, seorang teknisi listrik. Suatu dini hari, saat ia sedang memeriksa panel listrik di area gudang, tiba-tiba suhu ruangan menjadi sangat dingin. Ia merasakan hembusan napas di tengkuknya dan mencium bau gosong yang menusuk. Ketika menoleh, ia melihat sosok pria dengan wajah hangus berdiri di depannya, menatapnya dengan tatapan penuh dendam. Pak Kasman berteriak histeris dan pingsan. Ketika ditemukan, ia dalam kondisi syok berat dan sejak itu tak berani lagi masuk ke dalam pabrik. Ketakutan mulai menyebar di antara para pekerja. Obrolan tentang penunggu pabrik menjadi topik utama saat jam istirahat. Banyak yang merasa diawasi, ada yang melaporkan barang-barang mereka sering berpindah tempat atau hilang. Beberapa mesin bahkan sering macet mendadak atau menghidupkan diri sendiri di malam hari, membuat satpam yang berjaga ketakutan setengah mati. Manajemen pabrik di bawah tekanan Bapak Suryo mencoba meredakan isu ini dengan mengadakan doa bersama dan menempelkan ayat-ayat suci di beberapa sudut. Namun, itu tak banyak membantu. Pekerja mulai absen dan produktivitas menurun drastis. Arwah keluarga Hardiman yang telah kehilangan rumah dan ketenangan mereka kini terus menghantui, menuntut keberadaan mereka diakui dan mungkin dihentikannya segala aktivitas di tanah yang menjadi kuburan mereka. Ketakutan yang mencekam para pekerja akhirnya sampai ke telinga Bapak Suryo. Meski telah mengeluarkan banyak biaya dan berhadapan dengan kerugian akibat menurunnya produksi, sifat pragmatis sang pengusaha tak lantas menyerah pada tahayul. Namun, insiden demi insiden serta kesaksian para pekerja yang semakin meyakinkan mulai mengusik akal sehatnya. Kali ini, Bapak Suryo memutuskan untuk tidak lagi hanya sekadar meruat atau menempel ayat. Ia harus mencari akar masalahnya. Dengan tekad bulat, Bapak Suryo memulai penyelidikannya. Ia tahu resikonya, bahwa ia mungkin akan berhadapan langsung dengan teror yang selama ini menghantui. Malam hari, setelah para pekerja pulang, ia sering tinggal sendirian di pabrik, mengamati. Udara dingin yang menusuk, bisikan samar, dan bayangan yang melintas sekilas menjadi teman setianya. Ia bahkan pernah mendapati salah satu mesin jahit bergerak sendiri dan benang-benang terurai membentuk pola aneh, seolah ada yang mencoba berkomunikasi. Ia mulai mengumpulkan informasi dari penduduk kampung Cindai yang lebih tua. Awalnya mereka enggan bercerita, diliputi ketakutan dan trauma masa lalu.
Namun, dengan kegigihan dan empati Bapak Suryo, mereka akhirnya mau berbagi kisah keluarga Hardiman yang tragis. Mereka menceritakan detail kebakaran, bagaimana keluarga itu terkunci di dalam, dan jeritan pilu yang tak bisa mereka lupakan. Beberapa bahkan menyebutkan bahwa keluarga Hardiman adalah sosok yang baik hati, namun kematian mereka yang mengenaskan membuat arwah mereka bergentayangan. Bapak Suryo juga mencari catatan kepemilikan tanah di kantor desa. Ia menemukan bahwa tanah itu memang telah menjadi milik keluarga Hardiman turun-temurun. Ia juga menemukan laporan polisi tentang kebakaran puluhan tahun lalu yang menyimpulkan penyebab kebakaran adalah hubungan arus pendek listrik. Namun, banyak yang meragukannya. Semakin dalam ia menggali, semakin kuat keyakinannya bahwa arwah keluarga Hardiman memang tidak tenang. Mereka bukan sekadar hantu jahat, melainkan arwah yang pilu dan marah, terperangkap antara dua dunia karena kematian yang tidak wajar dan tempat peristirahatan mereka yang terusik. Meskipun gangguan terus berlanjut, suara tangisan anak-anak, bau gosong yang tiba-tiba muncul di ruang kerjanya, atau penampakan sekilas sosok yang terbakar di sudut pabrik, Bapak Suryo tidak gentar. Ia merasa ada beban tanggung jawab untuk menenangkan arwah-arwah ini. Ia mulai mencoba berkomunikasi secara batin, meminta maaf atas segala gangguan yang tak disengaja, dan berjanji akan mencari jalan untuk membantu mereka menemukan kedamaian. Langkah selanjutnya, Bapak Suryo memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang ahli supranatural yang lebih mumpuni dan benar-benar memahami fenomena ini, bukan hanya sekadar ritual pengusiran. Ia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh arwah keluarga Hardiman agar mereka bisa beristirahat dengan tenang dan teror di pabriknya bisa berakhir selama-lamanya. Malam itu, hening menyelimuti pabrik garmen yang besar. Hanya suara ketikan keyboard Bapak Suryo yang terdengar dari ruang kerjanya di lantai 2. Ia sedang tenggelam dalam laporannya, mencoba mencari celah untuk meningkatkan efisiensi produksi di tengah gangguan yang terus-menerus. Pikiran dan tenaganya terkuras, namun tekadnya untuk menemukan kebenaran di balik teror ini tak pernah padam. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis, menyebabkan bulu kuduk Bapak Suryo meremang. Hawa dingin yang menusuk tulang itu berbeda dari biasanya. Lampu di atas mejanya mulai berkedip-kedip tak beraturan, lalu padam sepenuhnya, menyisakan ruangan dalam kegelapan pekat, hanya diterangi cahaya rembulan yang samar dari jendela. Jantung Bapak Suryo berdegup kencang, namun ia tetap mencoba menenangkan diri. Ia tahu ini bukan sekadar pemadaman listrik biasa. Dari sudut ruangan, perlahan muncul siluet 4 sosok hangus mengambang di udara. Mereka adalah keluarga Hardiman, Pak Hardiman, Bu Lastri, Rina, dan Doni. Wajah mereka gosong, mata mereka cekung, namun memancarkan tatapan kosong yang penuh penderitaan dan amarah. Aura kesedihan dan dendam begitu kuat terpancar dari mereka, memenuhi seluruh ruangan. Bapak Suryo menahan nafas. Ia tak pernah menyangka akan berhadapan langsung dengan mereka seperti ini. Ia bisa merasakan kemarahan mereka yang membara. Sosok Rina, si anak perempuan, melayang mendekat. Dengan tangan hangus yang perlahan menembus udara, ia menyentuh layar laptop Bapak Suryo. Layar yang tadinya gelap itu sontak menyala, bukan dengan tampilan laporan Bapak Suryo, melainkan dengan sebuah tayangan mengerikan. Gambar itu adalah penglihatan yang kabur dan bergejolak, seolah direkam oleh mata seseorang yang sekarat. Ia melihat kobaran api yang melalap dinding kayu, asap hitam pekat yang menyesakkan, dan teriakan kepanikan. Ia mendengar batuk dan isak tangis yang tertahan. Lalu, di antara celah-celah api yang mengamuk, ia melihatnya dengan jelas. 2 orang pria asing,
Wajah mereka tampak samar tertutup topi, sedang menuangkan sesuatu dari jeriken, memperbesar kobaran api. Mereka tidak mencoba menolong, melainkan dengan sengaja membakar rumah itu. Tayangan itu berlangsung singkat, lalu layar laptop kembali gelap. Keempat sosok hantu keluarga Hardiman masih di sana, menatap Bapak Suryo dengan tatapan yang kini bercampur antara kesedihan mendalam dan sebuah harapan. Harapan agar kebenaran terungkap. Mereka telah menunjukkan padanya bahwa kematian mereka bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan pembunuhan yang disengaja. Kepingan teka-teki yang selama ini mengganjal di benak Bapak Suryo akhirnya tersusun. Ini menjelaskan mengapa arwah mereka begitu marah dan tak tenang. Mereka tidak mencari balasan dendam kepada semua orang, melainkan pada 2 orang pembakar itu yang telah merenggut nyawa mereka secara keji. Kini, tugas Bapak Suryo tak hanya menenangkan arwah, tetapi juga membongkar kejahatan yang tersembunyi puluhan tahun di balik tragedi kebakaran itu. Siapakah 2 pria itu? Dan mengapa mereka tega melakukan hal sekeji itu pada keluarga Hardiman? Penglihatan mengerikan di laptop Bapak Suryo terus menghantuinya. Ia tak bisa berhenti memikirkan 2 sosok pembakar itu. Tekadnya kini bulat. Ia harus menemukan mereka. Bukan hanya untuk menenangkan arwah keluarga Hardiman, tetapi juga untuk mengungkap kebenaran di balik kejahatan keji ini. Bapak Suryo mulai menyelidiki lebih dalam. Ia kembali mendatangi penduduk kampung yang lebih tua, terutama mereka yang pernah bekerja atau berinteraksi erat dengan keluarga Hardiman. Ia menanyakan tentang hubungan keluarga Hardiman dengan tetangga dan kerabat, mencari tahu apakah ada konflik atau perselisihan yang mencurigakan. Informasi demi informasi ia kumpulkan, seperti menyusun kepingan puzzle yang hilang. Ada satu nama yang terus muncul dalam setiap percakapan, Bapak Danu. Ia adalah kerabat jauh keluarga Hardiman, yang ironisnya adalah orang yang menjual tanah bekas rumah itu kepada Bapak Suryo. Awalnya, Bapak Suryo menganggapnya sebagai kebetulan belaka. Namun, ia teringat bagaimana Bapak Danu terlihat terlalu bersemangat saat menawarkan tanah itu, bahkan menekan Bapak Suryo untuk segera menyelesaikannya. Kecurigaan Bapak Suryo memuncak saat ia menemukan fakta lain. Beberapa warga bercerita bahwa dahulu, sebelum kebakaran, Bapak Danu dan saudaranya, Pak Jaya, sering terlihat iri dengan kemakmuran keluarga Hardiman. Keluarga Hardiman dikenal dermawan dan memiliki usaha perkebunan yang sangat sukses, jauh lebih maju dibandingkan usaha keluarga Danu dan Jaya yang seret. Ada bisik-bisik di kampung tentang dengki dan iri hati yang kuat dari pihak Danu dan Jaya terhadap keluarga Hardiman. Dengan hati berdebar, Bapak Suryo mencoba mencocokkan ingatan tentang 2 sosok pembakar di penglihatannya dengan ciri-ciri Bapak Danu dan Pak Jaya di masa muda. Meskipun penglihatannya kabur, ia merasa ada kemiripan pada postur dan gerak-gerik mereka. Terlebih lagi, ia teringat bahwa Bapak Danu selalu tampak menghindar jika topik pembicaraan mengarah ke insiden kebakaran atau keluarga Hardiman. Malam harinya, Bapak Suryo kembali ke ruang kerjanya. Ia membuka berkas-berkas penjualan tanah dan melihat kembali foto-foto Bapak Danu yang ada di dalamnya. Semakin ia amati, semakin jelas. Kepingan teka-teki itu kini sepenuhnya terbuka, dan kebenaran yang terungkap sungguh mengejutkan sekaligus mengerikan. 2 pria yang membakar rumah keluarga Hardiman dan merenggut nyawa mereka dengan keji tidak lain adalah Bapak Danu dan Pak Jaya. Mereka adalah kerabat, keluarga dekat yang seharusnya melindungi. Motifnya jelas, iri hati dan dengki terhadap kekayaan dan kebaikan hati keluarga Hardiman yang berlimpah, yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan pembunuhan berencana demi menguasai harta atau setidaknya menyingkirkan saingan mereka. Kini, Bapak Suryo tahu, ini bukan hanya tentang menenangkan arwah yang gentayangan,
tetapi juga tentang mengungkap kejahatan yang tersembunyi puluhan tahun yang dilakukan oleh orang-orang terdekat keluarga Hardiman sendiri. Ia harus mencari keadilan bagi arwah-arwah pilu itu. Hati Bapak Suryo tercabik-cabik. Ia telah menemukan kebenaran, sebuah kebenaran yang jauh lebih kejam dari dugaan semula. Pelaku pembakaran yang membunuh keluarga Hardiman adalah darah daging mereka sendiri, kerabat yang diliputi iri dan dengki. Namun, ia juga menyadari batasannya. Tragedi ini terjadi puluhan tahun yang lalu. Tanpa bukti fisik yang kuat dan saksi yang masih hidup, tidak mungkin membawa Bapak Danu dan Pak Jaya ke jalur hukum. Memenjarakan mereka adalah hal yang mustahil. Maka, Bapak Suryo memilih jalan lain. Ia tahu, keadilan manusia mungkin tak terjangkau, tapi keadilan dari alam lain mungkin bisa. Malam itu, di ruangan kerjanya yang sunyi, di antara gemuruh mesin pabrik yang telah terdiam, Bapak Suryo duduk bersila. Ia memejamkan mata, memusatkan seluruh energinya, dan memanggil arwah keluarga Hardiman. Ia tahu mereka ada di sana, merasakan kehadirannya yang kuat. "Wahai keluarga Hardiman," bisik Bapak Suryo dengan suara bergetar. "Aku telah menemukan kebenarannya. Pelaku yang membakar rumah kalian, yang merenggut nyawa kalian adalah Danu dan Jaya. Mereka adalah kerabat kalian sendiri yang dibutakan oleh iri hati dan dengki." Seketika, suhu ruangan kembali merosot drastis. Sebuah pusaran energi gaib terasa memenuhi udara. Kemudian, di hadapan Bapak Suryo, muncul kembali 4 sosok yang selama ini menghantuinya. Namun, kali ini ada yang berbeda. Sosok mereka tidak lagi hangus dan mengerikan. Perlahan diiringi cahaya redup yang memancar dari dalam diri mereka, tubuh mereka yang hangus dan penuh luka bakar mulai berubah. Kulit mereka kembali utuh, pakaian mereka terlihat bersih seperti orang biasa, dan wajah mereka memancarkan ketenangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pak Hardiman, Bu Lastri, Rina, dan Doni kini tampak seperti saat mereka hidup. Wajah mereka bersih dari derita. Mereka menatap Bapak Suryo dengan mata yang kini tidak lagi kosong, melainkan penuh kelegaan dan rasa syukur yang mendalam. Mereka mengangguk pelan, seolah mengucapkan terima kasih atas upaya Bapak Suryo yang telah mengungkap kebenaran yang selama ini terkubur. Sebuah senyum tipis terukir di wajah Bu Lastri, diikuti anggukan tulus dari Pak Hardiman. Rina dan Doni melambaikan tangan mereka dengan lembut. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, keempat arwah itu mulai memudar, lenyap ke dalam kegelapan. Namun sebelum mereka benar-benar menghilang, Bapak Suryo mendengar bisikan serentak. "Terima kasih Tuan Suryo, biar kami yang mengurusnya." Suara mereka terdengar damai, namun ada nada tegas yang tersirat, seolah sebuah pembalasan akan segera ditepati. Sejak malam itu, teror di pabrik lenyap sama sekali. Mesin tak lagi macet misterius, lampu tak berkedip, dan tidak ada lagi bisikan atau penampakan. Para pekerja kembali bekerja dengan tenang, produktivitas meningkat tajam. Bapak Suryo merasa lega, namun dalam hatinya ia tahu bahwa kisah ini belum benar-benar berakhir. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana di ujung kampung, Bapak Danu dan Pak Jaya hidup dengan tenang, merasa aman dari dosa masa lalu mereka. Namun,
Kedamaian mereka tak berlangsung lama. Malam itu, tiba-tiba terdengar suara rintihan dari rumah Bapak Danu. Penduduk kampung terkejut saat melihat rumahnya terbakar dari dalam. Bukan api besar yang melalap, melainkan bara api kecil yang muncul di setiap sudut rumah, di kasur, di lemari, di setiap benda. Bapak Danu dan istrinya berlarian histeris mencoba memadamkan. Namun api itu seolah hidup, melompat-lompat dan membakar kulit mereka, meninggalkan luka bakar yang aneh, mirip seperti bekas terbakar arang. Setiap kali mereka menyentuh sesuatu, benda itu seolah ikut membara. Tak hanya itu, di rumah Pak Jaya, ia dan keluarganya mulai mengalami mimpi buruk yang mengerikan setiap malam. Mereka terus-menerus melihat bayangan hangus mengejar mereka, mencium bau daging terbakar yang menyengat, dan mendengar jeritan pilu yang menusuk telinga, persis seperti jeritan keluarga Hardiman saat terbakar. Kesehatan mereka memburuk drastis, tubuh mereka kurus kering dan mata mereka cekung karena tak bisa tidur nyenyak. Tak hanya sampai di situ, rejeki Bapak Danu dan Pak Jaya mendadak seret. Usaha mereka bangkrut dan mereka jatuh miskin dalam waktu singkat. Setiap kali mereka mencoba memulai sesuatu yang baru, musibah selalu menimpa. Ada saja yang merusak hasil panen mereka, atau uang mereka hilang secara misterius, seolah ada tangan tak terlihat yang mencegah mereka meraih kemakmuran. Penduduk kampung, meskipun tidak berani bicara terang-terangan, berbisik-bisik. Mereka tahu ini adalah pembalasan arwah keluarga Hardiman. Keadilan manusia mungkin tak sampai, tapi keadilan dari dunia lain bekerja dengan caranya sendiri. Bapak Danu dan Pak Jaya yang telah menikmati puluhan tahun dalam kebohongan dan kekejian, kini harus merasakan penderitaan yang sama, atau bahkan lebih buruk dari keluarga yang telah mereka hancurkan. Mereka tidak mati, tapi hidup dalam siksaan yang tak berkesudahan, menjadi bukti bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, pasti akan menemukan balasannya. Setelah berbulan-bulan hidup dalam siksaan yang tak berkesudahan, dengan usaha yang hancur, tubuh yang sakit-sakitan, dan pikiran yang dihantui mimpi buruk, akhirnya takdir kejam menjemput Bapak Danu dan Pak Jaya serta keluarganya dengan cara yang mengerikan. Bapak Danu adalah yang pertama kali menemui ajalnya. Suatu pagi, istrinya berteriak histeris dari dalam rumah. Penduduk kampung segera berdatangan dan menemukan Bapak Danu tergeletak di lantai kamarnya, tak bernyawa. Hal yang paling mengerikan adalah kondisi tubuhnya. Seluruh tubuh Bapak Danu amat panas seperti habis di oven, mengeluarkan uap tipis yang mengepul dari pori-pori kulitnya. Anehnya, tidak ada satupun luka bakar di tubuhnya, tidak ada tanda-tanda api atau hangus. Ia meninggal seolah direbus dari dalam, menderita panas yang membakar dari inti tubuhnya sendiri. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan dan penderitaan yang luar biasa, seolah ia merasakan kobaran api yang tak terlihat sebelum ajal menjemputnya. Kampung gempar, tak ada yang bisa menjelaskan kematian aneh ini. Tak berselang lama, giliran Pak Jaya dan keluarganya. Sore itu, Pak Jaya dan istrinya sedang berenang di kolam renang pribadi mereka, mencoba mencari hiburan dari derita yang tak berkesudahan. Namun, tiba-tiba, air kolam yang tadinya sejuk mulai menghangat, lalu mendidih dengan cepat. Mereka berteriak panik berusaha keluar, namun seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan mereka di dalam kolam.
Uap tebal mengepul dari permukaan air dan jeritan mereka tak terdengar lagi di balik suara gemuruh air yang mendidih. Ketika tetangga yang curiga datang memeriksa, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Pak Jaya dan istrinya mengambang tak bernyawa di kolam renang yang airnya masih mendidih. Kulit mereka melepuh dan kemerahan, seperti direbus hidup-hidup. Para penduduk kampung langsung sadar, ini bukanlah kecelakaan. Ini adalah pembalasan terakhir dari arwah keluarga Hardiman. Kematian tragis Bapak Danu yang terbakar tanpa api dan Pak Jaya yang terbakar dalam air mendidih menjadi kisah seram yang diceritakan turun-temurun di kampung Cindai. Keduanya tewas dengan cara yang mencerminkan penderitaan keluarga Hardiman, tetapi dengan sentuhan kengerian yang lebih mendalam, seolah alam semesta sendiri yang menjadi algojo. Sejak kematian tragis kedua keluarga itu, suasana di kampung Cindai benar-benar pulih. Teror yang dulu mencekam lenyap tak bersisa. Pabrik Bapak Suryo berjalan lancar membawa kemakmuran bagi penduduk. Arwah keluarga Hardiman akhirnya menemukan kedamaian yang sejati setelah kebenaran terungkap dan keadilan walaupun bukan dari tangan manusia telah ditegakkan. Kisah keluarga Hardiman menjadi pelajaran pahit bagi semua, bahwa dendam dan iri hati dapat berujung pada kehancuran yang tak terbayangkan, dan bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, pasti akan menemukan balasannya.